Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. Ada yang membedakan antara kandungan dari khasyi'un, penafsiran kalimat khasyi'un dengan mukhbitin. Kalau khasyi'un, qad aflahal mu'minun, sangat beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang fi salatihim, waktu salat itu khusyuk. Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Ada yang berpendapat bahwa khusyuk itu fi salatihim, ketika ibadah, ketika salat khusyuk, kesesuaian antara ucapan dan hati itu khusyuk dan ketenangan gerakan. Sedangkan kalau mukhbitin atau mukhbitun, orang-orang yang mukhbit adalah orang yang dia khusyuk di luar dan di dalam sholat. Di dalam sholat khusyuk apalagi di luar. Di luar khusyuk apalagi di dalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa akhbatu ila rabbihim ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Sesungguhnya orang-orang amanu yang beriman wa 'amilus solihat dan beramal yang saleh wa akhbatu ila rabbihim itma'annat qulubuhum, yang betul-betul menyerahkan, mententramkan hatinya. Kenapa hatinya merasa tenang? Li'adlihi, karena keadilan Allah Subhanahu wa taala. Wa khasya'at, dan dia betul-betul khusyuk, tumakninah, tenang, li khasyatihi, karena takut kepada hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ingin hidup tenang, individu atau secara umum, dunia dan akhirat, maka harus adil. Kedua, khasya'at li khasyatihi. Hukum bisa membuat tenang karena keadilan, hukum bisa membuat tenang karena ditegakkan dengan penuh ketegasan, proporsional, tanpa harus melihat kepada pertimbangan dunia.
Wa akhbatu ila rabbihim. Jadi orang yang betul-betul percaya kepada Allah, kepada hukum Allah, kepada keadilan Allah, maka dia akan tenang di dalam dan di luar sholat. Ulaika ashabul jannah. Mereka tenang karena Allah membuat tenang. Ulaika adapun mereka itu ashabul jannah, yaitu ashabul jannah. Amanu wa amilus salihat wa akhbatu. Hum fiha khalidun. Di dalam tadi Al-Quran surah Hud ayat 23. Di dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34 dan 54 juga mendukung penjelasan dari akhbatu yang lebih umum dari khosyi'un. Tapi apabila sholatnya betul-betul khusyuk, maka di luar juga akan melahirkan kehusyuan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa ilahukum ilahu wahidun falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Tuhan kalian itu cuma satu. Maka ketika ada orang bangga dengan Tuhannya orang lain, ini sebenarnya perlu dipertanyakan. Falahu aslimu, maka hanya kepada Allah berserah dirilah siapa kalian semua. Falahu aslimu. Berikutnya, wabasyir, dan memberilah kabar gembira siapa kamu. Al-mukhbitin. Akhbatu al-mukhbitin, orang-orang yang al-mutawaddi'in. Tawaddu' al-mud'inin, yang merendah dan menyerahkan lillahi, hanya kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati. Salat, ibadah, haji, dan ibadah-ibadah yang lain. Bahkan hidup dan matiku, aku serahkan untuk persembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Hajj ayat 34. Itu al-mukhbitin. Al-mutawaddi'in, al-mud'inin lillah. Annahul haqqu min rabbik. Karena al-haq itu hanya dari Allah, fayu'minu bih. Maka mereka menjadi iman. Tenang, bihi, beriman dengan Allah setelah dia betul-betul yakin dan sadar bahwa al-haq dari Allah, pertolongan dari Allah, dan kita akan menjadi selamat dan dibantu oleh Allah apabila selalu berada di dalam al-haq. Fayu'minu bih fatukhbita lahu qulubuhum. Fatukhbita takhdo'ah, menjadi khudu' wa tatma'innah, dan menjadi tenang di Quran untuk mengikuti semua hukum-hukum yang ada di Al-Quran. Tapi bukan berarti meninggalkan hadis, karena dasar umat Islam itu Al-Quran dan Al-Hadis. Kita sholat Isya 4 rakaat itu Al-Hadis. Ketika kita membuang Al-Hadis, berarti kita membuang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita tahu cara-cara sholat itu dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu tidak bisa dikatakan Quran. Beda, Quran ya Quran, Al-Hadis ya Al-Hadis. Ada orang yang mengajak hanya kepada Quran. Tidak benar itu. Harus berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan berarti Allah butuh kepada As-Sunnah. Bukan berarti Al-Quran. Kita ini kan manusia. Justru Allah yang menyampaikan bahwa kita ini butuh kepada As-Sunnah, butuh kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengetahui tata cara berpuasa,
dan hal-hal yang membatalkan pahala puasa dan lain sebagainya. Dulu semua orang tahu bahwa Sayyidina Ali itu dibunuh oleh orang yang merasa menganggap bahwa dirinya Qur'ani. Sayyidina Ali itu dibunuh karena dianggap tidak Qur'ani, tidak kembali kepada Al-Quran. Sayyidina Ali itu. Jadi karena menerima perdamaian sesama umat Islam, Sayyidina Ali lebih baik kalau sesama umat Islam itu akur, apalagi mereka waktu peperangan sudah mengangkat Al-Quran, minta damai dengan Sayyidina Ali, maka kita menghargai Al-Quran. Pertama menghargai Al-Quran, keduanya untuk menghindari permusuhan dan pertumpahan darah sama umat Islam. Tapi sekali lagi Sayyidina Ali dituduh oleh Khawarij yang mengaku bahwa dirinya Qur'ani, lalu dia menuduh bahwa Sayyidina Ali itu tidak Qur'ani, tidak kembali dan tidak mengikuti Al-Quran, lalu dibantailah Sayyidina Ali. Semua orang sedunia tahu itu. Jadi Sayyidina Ali pun paham bahwa dia dalam peperangan, lalu ujung tombaknya diangkatlah Al-Quran, di ujung tombaknya itu dia minta damai. Supaya kita bisa berdiskusi, bermusyawarah kembali, dan damai kembali. Sayyidina Ali tahu bahwa itu hanya taktik saja. Karena mereka sudah terdesak akan kalah, maka dia minta istirahat dan minta damai. Tapi Sayyidina Ali karena kepingin tidak terjadi permusuhan antara umat Islam, Sayyidina Ali mudah menerima perdamaian itu. Niat Sayyidina Ali baik, tapi tahu Sayyidina Ali bahwa itu curang. Kalimatu haqqin urida bihal batil. Nah, Khawarij ini adalah orang pertama yang berteman dengan Sayyidina Ali, yang menyuruh agar Sayyidina Ali menghargai Al-Quran. Ketika Sayyidina Ali menghargai Al-Quran, justru dituduh tidak Qurani, karena menurut Quran orang yang memerangi umat Islam itu suruh bunuh meskipun agamanya Islam. Sayyidina Ali tidak mau, karena mereka beragama Islam. Lebih baik kita sama umat Islam itu damai. Itu ibtada al-qitalu min awwalis safar sanata. Itu terjadi di tahun 37 bimuna wa syatim basitah wa fil yaumil tsamin minhu zahfal jaishan wa dhalla al-qital 3 ayyam fashila fiha jaisu Muawiyah. Fa asyara alaihi Amr bin al-As bi raf'il masahif. Ketika pasukan Muawiyah telah terdesak, maka Amr bin al-As, sahabat ini mengusulkan kepada sahabat Muawiyah agar biraf'il masahif, mengangkat mushaf al-rimah di atas ujung tombaknya, isyaratan ila tahkimi kitabillah, agar kita kembali kepada hukum Al-Quran. Ini yang dimaksud kata Sayyidina Ali, kalimatu haqqin urida bihal batil. Qurannya benar, tapi nanti ujung-ujungnya dipakai pada kesempatan tertentu untuk membunuh Sayyidina Ali dan para sahabat, orang-orang yang berseberangan dengan sahabat Muawiyah. Karena Sayyidina Ali khalifah yang asli setelah sahabat Utsman, maka Muawiyah ini tidak mau menerima Sayyidina Ali sebagai khalifah. Di Syam dia maunya tetap jadi, malah dia maunya jadi khalifah. Fa'adraka Aliyun radhiyallahu anhu annaha khid'ah liiqafil qital waqtar fajayshuhu ila firqatain. Firqatin wafaqatu ala ra'yihi wa firqatin talabat minhu istijabata ila tahkimi kitabillah. Di dalam Sayyidina Ali terjadi dua pendapat. Ada yang berpendapat lanjutin aja perang. Kata yang satunya kita berhenti karena dia telah mengangkat Al-Quran. Fa'adana li ra'yil fariqisani li kathratihim wa amar biwaqfil kitab. Sayyidina Ali sependapat dengan pendapat yang lebih baik kita menghentikan perang karena sama umat Islam. Ihtar al-Syam Amr bin al-As wa ihtar ahlul Iraq Aba Musa al-Asy'ariyah liyahkuma baina Ali wa Muawiyah.
ahli Syam dari kelompok Muawiyah memilih sahabat Amr bin Al-As, lalu dari Sayyidina Ali memilih sahabat Abu Musa al-Asy'ari untuk menyelesaikan perselisihan antara Sayyidina Ali dengan sahabat Muawiyah. Sebenarnya Sayyidina Ali tidak berselisih, sahabat Muawiyah aja yang tidak mau atau belum mau menerima kepemimpinan Sayyidina Ali. Itu dulu, singkat cerita, insya Allah beliau semua ahli surga. Mudah-mudahan yang dulu biarlah tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabatum wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Ya, kita hanya sebatas membaca sejarah dulu. Tidak mau mengungkit-ungkit masa lalu, berpihak ke sana kemari. Siapa tahu ini menjadi pelajaran bagi kita. Wajtama al-hakaman. Wajtama al-hakaman bidumatil jandal. Ada yang membaca bidaumah. Fi Ramadan sana. Lalu mereka berkumpul sahabat Amr bin Al-As dan sahabat Musa al-Asy'ari di bulan Ramadan tahun 37 Hijriah. Dengan cara apa? Nanti sahabat Abu Musa ini kan orang tua dan pendiam, tidak bermain politik, jujur dia dalam politik. Sesama umat Islam dia pikir nggak usah main politik-politikan. Sedangkan sahabat Amr bin Al-As ini lebih muda, tapi beliau pakai politik. Jadi nanti disuruh ceramah duluan, isinya itu untuk menurunkan dua pemimpin, yaitu Sayyidina Ali dan sahabat Muawiyah. Setelah itu akan dipilih, diangkatlah siapa yang terpilih. Diturunin aja semua dulu. Tapi lalu yang tampil duluan, yang disuruh duluan karena lebih tua, beliau sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Karena janjinya begitu, ya udah dipikir mulus-mulus saja politik sama umat Islam. Ternyata tidak. Jadi sahabat Abu Musa al-Asy'ari begitu sampai di atas panggung, ya seperti janjinya, untuk menurunkan Sayyidina Ali dulu. Beliau kan dari pihak Sayyidina Ali. Demi untuk kerukunan umat, beliau ikut saja. Niatnya baik. Lalu begitu tiba waktunya sahabat Amr bin Al-As berpidato, dia balik. Karena sahabat Ali sudah dicopot oleh sahabat Abu Musa al-Asy'ari dan sah, maka sekarang dengan demikian pemimpin yang sah adalah Muawiyah, kata sahabat Amr bin Al-As. Sahabat Amr bin Al-As ini dari sahabat Muawiyah. Jadi begitulah politik dari zaman dulu. Dia menelikung. Wa ba'da mufawadatin jarat bainahuma ittafaqa ala khalqi Ali wa Muawiyah wa ja'lil amri syura. Fataqaddam Abu Musa al-Asy'ari wa a'lana mattafaqa alaih. Amma Amr bin al-As fa innahu laja'a ilal hilah. Nah, sahabat Amr bin Al-As ini pemakai tipuan. Haitsu khala Aliyan memecat Ali wa sabbata Muawiyah dan dia menetapkan kekuasaan Muawiyah. Nah, yang jadi pembicaraan kita adalah masalah Khawarij. Khawarij ini yang mengaku Qur'ani. Tapi semua orang tahu bahwa yang tega membunuh Sayyidina Ali itu karena dianggap Sayyidina Ali itu tidak ikut Quran. Karena menurut dia, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak Qur'ani dianggap kafir, jadi halal darahnya. Persis orang sekarang ingkar sunnah seperti itu. Al-Khawarij qismum min jaisy Ali radhiyallahu anhu kharaju alaihi indama qabila tahkim. Jadi mereka ini akhirnya ketika Sayyidina Ali menerima tahkim bahwa kita kembali kepada Quran, maka Khawarij ini justru menuduh Sayyidina Ali tidak berdasarkan Quran, dia mau bunuh Sayyidina Ali. Ma'annahum awwalu man asyaru bihi alaihi. Padahal awalnya yang suruh kembali ke Quran itu mereka Khawarij ini mengusulkan kepada Sayyidina Ali kembali ke Quran. Begitu Sayyidina Ali menghargai Quran, dituduh tidak berhukum sesuai Al-Quran. Ijtama al-khawariju fin Nahrawani wa kana adaduhum isna asyara alfan. 12.000 orang untuk membunuh Sayyidina Ali. Khawarij itu orang Islam loh. Orang Islam hafal Al-Quran. Khawarij ini bisa tega membunuh Sayyidina Ali, sesama muslim. Khalifah, mantunya Nabi. Orang yang dijamin masuk surga oleh Allah melalui lisan Nabi. Karena beliau ikut perang Badar, segala macam.
Wa syara'u ya'isuna fi tilkal jihad fasada. Jadi mereka itu membuat kerusakan. Fayaqtulunal atfal, anak-anak dibunuh, wan nisa, perempuan-perempuan dibunuh oleh Khawarij. Khawarij ini Islam, hafal Quran. Semua orang tahu sedunia ini. Dan dia mengaku Qurani. Fajahaza Aliyun jaishahu wa zahafa bihi alaihim. Kemudian wa nasahum falam yaqbalu. Sayyidina Ali mengingatkan awalnya, jangan memerangi sama umat Islam. Akhirnya karena dia tidak mau dinasehatin, maunya bunuh anak-anak dan perempuan karena dianggap tidak Qurani, diadepin oleh Sayyidina Ali. Kabur dia Khawarij. Di saat Sayyidina Ali sibuk menghadapi Khawarij, disitulah pasukan Muawiyah menyerang Sayyidina Ali dan menguasai negara-negara yang tadinya dikuasai oleh Sayyidina Ali. Fanashibah al-qitalu bainal jaishain wa intaha biqatli mu'dhamil Khawarij wa firaril akhirin. Ba'da'an intaha Aliun radhiyallahu anhu min qitalil khawarij amara jaishahu bizzafi ala Muawiyah fatalabu minhu ta'jilal qital ilal amil muqbil liyasta'iddu faraja'a bihim ilal Kufati mukraha. Wa amma Muawiyah fa innahu walla Amr ibn al-As ala Misra fasara ilaiha wastawla 'alaiha. Jadi sahabat Muawiyah waktu itu mengangkat sahabat Amr ibn al-As untuk menjadi gubernur di Mesir. Padahal gubernur yang asli itu dicopot oleh Muawiyah. Wajahazal juyush alal Hijaz wal Yaman fastaulat 'alaiha. Walam yabqa li Aliyin radhiyallahu anhu illa al-Iraq wa Faris wa kulluha narun tattaribu bil khilaf wal fitan. Sehingga kekuasaan Sayyidina Ali menjadi mengecil, yang ada terjadi di situ fitnah banyak di mana-mana. Ketika dalam keadaan sibuk seperti itu, sahabat Muawiyah ini menyusun kekuatan dan lain sebagainya. Tebar fitnah sana mari, maqtalu Aliyin radhiyallahu anhu. Ittafaqa thalathatun minal Khawarij. Lalu orang Khawarij ini di antaranya Abdurrahman bin Muljam, dia bersepakat untuk membunuh Sayyidina Ali, tugasnya. Ada yang namanya Al-Birku ibnu Abdullah At-Tamimi, dia pergi ke Sam untuk membunuh sahabat Muawiyah. Lalu wantadharahu fi salati subhi fadarabahu bisayfi wa huwa ka'fi iliyatihi falam yumithu fa amara bihi Muawiyah fakutila. Sayyidina Ali terbunuh, sedangkan sahabat Muawiyah tidak. Ada namanya Amr bin Bakrin. Jadi Khawarij ini mengirim 3 utusannya untuk membunuh Sayyidina Ali dan sahabat Muawiyah. Kenapa? Padahal sama-sama Muslim, karena dianggap mereka tidak berhukum kepada Al-Quran. Dianggap tidak Qurani. Lalu Amr bin Bakrin dhahaba ila Misrah. Jadi ada yang pergi ke Madinah untuk membunuh Sayyidina Ali. Ada yang pergi ke Syam untuk membunuh Muawiyah. Ada yang pergi ke Mesir liyaqtula Amr bin al-As untuk membunuh sahabat Amr bin al-As. Walakinnahu lam yakhruj. Waktu itu sahabat Amr bin al-As dia tidak sholat subuh karena sesuatu dalikal yaum li sholati subhi lam yakhruj dalikal yaum li sholati subhi fakan yusalli bin nas Kharijah ibnu Habib. Ternyata yang sholat yang imami waktu itu Kharijah ibnu Habib. Karena dulu kalau pemimpin, kalau gubernur itu jadi imam sholat. Karena beliau dianggap ahli. Kalau sekarang banyak yang nggak paham tentang agama, itu oknum pejabat sebenarnya tidak diperkenankan jadi imam. Meskipun ada aturan, apabila sama-sama mampu, lebih baik oknum pejabat yang jadi imam. Tapi kalau dia nggak mampu, lebih baik imam yang ahli dalam Al-Quran dan memahami dan melaksanakan. Fakana yusalli bin nasi, namanya Kharijah ibnu Habib. Imam yang menggantikan Amr bin al-As tadi. Ternyata yang dipukul bukan Amr bin al-As, adalah Kharijah ibnu Habib. Fadarabahul Kharijiyyu faqatalahu dhannam minhu annahu Amrun. Fakhaba dhannuhu wa kutila. Jadi wa Amr bin al-As ala ayyaqtula kulla wahidin minhum wahidan minas salasa. Jadi
ittafaqa thalathatun minal khawarij ala qatli Ali wa Muawiyah wa Amr ibn al-As ala an yaqtula kulla wahidin minhum wahidan min ats-tsalatsah falam yanja ahadun minhum illa Abdurrahman bin Muljam fa innahu dhahaba ila al-Kufati khufyatan wa daraba Aliyan fi jabhatihi bi sayfin masmum wa huwa kharijun li salati subhi. Ada yang membaca khifyah, ada yang membaca khufyah. Dia pergi Abdurrahman bin Muljam ke Kufah. Dia waktu itu Sayyidina Ali di Kufah dengan sembunyi-bunyi lalu memukul Sayyidina Ali di dainya. Dainya dipukul dengan pedang. Waktu itu Sayyidina Ali keluar untuk sholat subuh. Dibunuh. Bayangkan, sahabat Nabi, mantu Nabi, sesama Muslim dibunuh oleh orang yang mengaku Qur'ani. Fatufiyah radhiyallahu anhu ba'da yaumain. Kemudian Sayyidina Ali setelah 2 hari wafat. Wa dzalika sanata arba'in minal hijrah. Itu terjadi di tahun 40 dari hijrah. Umurnya Sayyidina Ali 63 tahun, masa kekhilafahannya 4 tahun dan 9 bulan. Dan Sayyidina Ali dikebumikan di Kufah. Ada yang bercerita seperti itu. Jadi kembali lagi, hati-hati di zaman banyak fitnah seperti ini, banyak orang mengklaim kita nggak usah bermusuhan, tapi kita ya yang penting banyak ilmu pengetahuan sehingga kita bisa lebih hati-hati. Kalau sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, hati nurani yang sehat, maka kita ikuti. Kalau ada yang lebih hati-hati, ya kita ikut yang lebih hati-hati. Jadi menilai seorang jangan sampai fanatik, detik per detik. Wattahaza Muawiyah fursatan syighali aliyin fi qitalil khawarij, fawalla ala Misra Amr ibn al-As. Jadi waktu Sayyidina Ali ketika sibuk menyelesaikan khawarij ini yang bunuhin anak dan perempuan, maka Muawiyah di belakang hari itu membuat taktik segala macam untuk menguasai, mengganti Sayyidina Ali. Dia di Mesir mengangkat sahabat Amr bin al-As. Aslinya waktu itu pejabat di Mesir itu wakana alaiha Muhammad ibn Abi Bakrin. Yaitu Muhammad ibn Abi Bakrin min kibali aliyin. Kemudian dibunuh Muhammad bin Abi Bakrin, faqatalahu wastaula aliyah. Wastaula alaiha. Masya Allah. Jadi ba'da wafati Ali radhiyallahu anhu buya ibnu Hasan bil khilafah. Wa kana yamilu ilal musalama wa haqni dima'il muslimin wa ijtima'i kalimatihim. Fa fawadda Muawiyah fi tanazuli anil khilafati ala syurutin qabilaha at-tarafan. Kemudian setelah Sayyidina Ali wafat, diangkatlah putranya yang bernama Hasan. Tapi karena terlalu banyak fitnah, sahabat Hasan, putra Sayyidina Ali, cucu Nabi ini, kepingin saya tidak butuh jabatan, yang penting umat Islam harus rukun. Silahkan kalau sahabat Muawiyah jadi pemimpin, coba bayangin. Silahkan, yang penting nanti setelah selesai, dimusyawarahkan lagi, digantikan untuk diberikan kepada orang yang berhak, jangan sampai turun-temurun kekuasaan. Luar biasa. Jadi yang penting umat Islam rukun, dia mau berkorban. Ini cucu Nabi. Meskipun pada akhirnya sahabat Muawiyah nanti memberikan kekuasaan itu kepada putranya. Bukan, ya begitulah. Fasallamal amra li Muawiyah wa dzalika am. Wah itu arba'in minal hijrah. Itu tahun 41. Wasumya hadzal am amal jamaah li ijtima'i kalimatil muslimin ala imami wahidin ba'da tafriqah. Amal Hasan radhiyallahu anhu faqad safar ila Madinah wa dhalla fiha ila an tufiya am. Sampai beliau itu di tahun
49 beliau wafat, umurnya 49, wa muddatu khilafatihi sittatu asyhur. Kekhalifahannya 6 bulan. Jadi kembali lagi ya, bahwa orang mengaku Qur'ani itu bisa tepat, bisa tidak tepat. Jadi lihat, karena umat Islam harus berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan kita tahu bahwa yang membunuh Sayyidina Ali dan sahabatnya semua itu adalah orang Khawarij yang mengaku Qur'ani. Dan itu juga seperti hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Hudzaifah bin Al-Yaman di Bukhari 3606, 3607, 7084, Fathul Bari juz 6 halaman 763, mulai dari 666 sampai 763. Banyak orang sekarang dengan berbagai macam sholat itu kan harus berjamaah. Jadi di luar sholat harus berjamaah juga, ngikuti pemimpin saya dan jamaah saya, begitu. Kalau nggak ngikuti jamaah saya berarti kafir, musyrik, tidak sempurna Islamnya, tidak mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Berarti orang NU, orang Muhammadiyah semua nggak ada yang benar tuh. Orang di Saudi juga nggak ada yang benar, di Mesir juga nggak ada yang benar tuh, di Madinah, di Yaman, di Syam, Suriah, di Hadramaut, nggak ada yang benar tuh. Yang benar mah kelompoknya dia aja. Coba cek tuh orang, Masya Allah orang sekarang. Jadi ya tidak harus bermusuhan, tapi harus berada di dalam posisi yang tepat. Bagi yang suka seperti itu, silakan untuk kelompok masing-masing. Yang penting jangan merasa paling benar. Umat Islam itu pada dasarnya harus saling menutupi. Kalau harus ada imam, tapi imamnya bukan dia lah. Seorang imam itu kan harus bacaan Qur'annya benar, bacaan kitabnya benar, dan lain sebagainya juga benar semua lah. Dan lain sebagainya lah. Seperti Nabi dulu. Nabi itu baru sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu kan semua mumpuni itu. Kalau kita kan belum satu RT belum tentu sepakat. Kembali lagi umat Islam itu pada dasarnya harus bisa saling menutupi. Apalagi keluarga. Ada istilah saub, ada istilah libas. Saub itu baju. Baju secara zahir. Ada yang mengartikan seperti itu. Sedangkan libas itu baju zahir dan batin. Contohnya seperti misal a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa hina tad'una thiyabakum. Jadi ketika kita meletakkan baju luar untuk istirahat, misal tidur siang atau habis isya tidur, itu tidak diperkenankan. Itu orang yang tidak diperkenankan itu nggak boleh masuk gitu. Kenapa? Waktu itu waktu istirahat keluarga itu. Seperti misal waktu siang mau tidur sebentar qailullah atau malam mau tidur habis isya misal itu. Itu Al-Qur'an surah An-Nur ayat 58. Itu saub, tad'una thiyab, saub itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. Ini juga masalah saub atau thiyab. Jamaknya thiyab, mufradnya saub, bisa seperti itu, atau aswab. An-Nur ayat 60. Kalau tadi An-Nur ayat 58.
Kita lihat di dalam wal qawaidu minan nisa. Perempuan-perempuan qawaid yang sudah biasanya banyak duduk di rumah karena dia sudah sepuh. Kalau belum sepuh nggak tenang di rumah. Ya, begitulah manusia. Mestinya lebih tenang di rumah. Kakek nenek yang sudah qawaid minan nisa, nenek-nenek yang sudah banyak duduk di rumah, allati la yarjuna nikaha, yang sudah tidak punya keinginan untuk untuk menikah, la yarjuna nikaha, falaisa alaihinna junah. Maka bagi nenek-nenek yang seperti itu tidak apa-apa. Ayyadhna thiyabahun, untuk meletakkan bajunya. Bukan boleh telanjang, bukan. Maksudnya baju luarnya yang boleh ditaruh. Baju dalamnya tetap harus rapi. Nah, begitu. Ghairu mutabarrijatin bizina, tanpa harus memperlihatkan perhiasannya. Perhiasan yang paling harus ditutupi adalah perhiasan tubuh, karena perhiasan tubuh itu lebih berharga dari perhiasan biasa. Tapi wa ayyastafifna, nenek-nenek yang bisa menutupi bajunya, itu lebih bagus, khairul lahun. Kalau nenek-nenek kalau masih cantik meskipun tua ya harus tetap jaga diri. Itu lebih bagus menutup itu. Ini hubungannya dengan ayyadhna thiyab. Thiyab itu jamak, saub itu mufrad pakaian atau aswab. Wallahu sami'un alim. Jadi ini Al-Nur ayat 60 ya. Ini tentang kalimat saub, masalah baju. Wasiyabaka fatahhir. Siap. Siap itu jamak. Pakaiannya harus suci, bersih, harum. Itu Al-Quran surah Al-Muddathir ayat 4. Beda dengan libas. Sama-sama pakaian artinya. Tapi kalau libas itu pakaian zahir maupun batin. Nah, ini ya hubungannya dengan alhamu al-mautu ya. Alhamu al-mautu itu misal contohnya ipar. Kan ada saudara ipar. Saudara ipar atau apa ya. Ya mantu. Nah itu. Itu juga ipar, mantu, sepupu, ponakan, segala macam. Keluarga itu alhamu al-mautu. Jadi tetap pakaian itu harus rapi. Ini satu sisi ya. Kecuali yang memang mahram. Mahram pun tetap pakaian ya, yang dalam itu rapi. Kalau itu lebih bagus. Khairul lahun. Apalagi kalau nenek-nenek itu masih cantik. Kalau libas itu pakaian zahir dan batin. Ini tentang penggunaan kalimat saub dan libas ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Itu libas. Seorang laki harus menjadi pakaian bagi pasangannya, ke istrinya. Demikian juga sebaliknya. Artinya saling menutupi, ya belikan baju, tutupi aibnya, tutupi auratnya, harga dirinya diangkat. Itu maksudnya libas. Baju luar, saling menghargai, saling menutupi. Al-Baqarah 187. Buktinya apa? Bahwa itu termasuk libas itu pengertian zahir maupun batin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Talbis, libas. Nah itu kan. Jangan menyerupakan, mencampur aduk, membaurkan al-haq kepada hak, dicampur aduk bil batil dengan yang batil. Ditutup-tutupi, diserupakan, dikaburkan, segala macam. Kayak orang sekarang gitu loh, hukum dikaburkan. Jadi korupsi di dalam hukum yang legal.
Sepertinya legal tapi korupsi hukum. Ya, bagaimana tidak korupsi hukum ya? Ada seorang terduga yang jelas mereka itu bersalah dan mereka itu korupsi, merugikan negara. Lalu mereka tidak menghargai peradilan. Mereka itu kabur. Mereka tidak pernah datang di pengadilan, di proses peradilan, mereka kabur, lalu belum pernah diperiksa, tiba-tiba dapat kebebasan. Coba bayangin. Masya Allah. Yang lain diubek-ubek sampai mau dibunuh. Terus dipaksain datang di pengadilan, nggak bebas-bebas, malah yang kabur, yang nggak pernah diperiksa, yang jelas-jelas mengambil dan merugikan harta negara, malah bisa bebas. Itu yang barusan itu, yang dibebaskan itu, yang namanya Samsul Nur Salim kalau tidak keliru. Saya mah bukan gibah ini. Coba lihat di YouTube itu banyak beredar itu. Namanya Samsul Nur Salim. Tapi rupa-rupanya tidak beragama Islam. Bisa bebas, hebat ya hukum. Luar biasa. Sudah dia kabur, tidak menghargai peradilan, tidak pernah dipanggil. Kok bisa? Lah kan ada pengacaranya. Lah negara kan nyari itu kan, Samsul Nur Salim. Pengacaranya katanya nggak tahu. Mestinya pengacara itu dia bisa berperkara kalau dia berhadapan langsung dengan terdakwa. Bisa tanda tangan menyerahkan kekuasaan. Nah dia kan nggak pernah ketemu itu pengacaranya. Kalau dia merasa ketemu berarti si pengacara ini telah menyembunyikan terdakwa, tersangka. Berarti harus ditangkap kan pengacaranya. Luar biasa memang hukum. Kalau kata Kiai Zainuddin MZ itu, almarhum, itulah namanya hukum ya, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Luar biasa. Masya Allah, luar biasa. Jadi itu namanya talbisul haqqa bil batil. Sesuatu yang hak dicampur adukkan dengan kebatilan. Ada kasus COVID. Kasus COVID, kasus kerumunan. Kerumunan sedunia itu di bawah langit itu, di atas bumi, sedunia itu nggak ada satupun yang gara-gara kasus kerumunan dihukum itu nggak ada. Kecuali satu orang yang sekarang sedang dihukum itu. Belum tentu salah udah dihukum, malah dituntut berapa tahun itu. Padahal dia sudah membayar hukuman itu administrasi karena kan administrasi itu sebenarnya itu. Itu sudah membayar maksimal 50 juta. Masih dihukum 2 kali lipat, suruh bayar 50 juta masih diadili. Mestinya kan ini idem gitu kan, nggak boleh diadili 2 kali dan lain sebagainya. Luar biasa. Jungkir balik, talbisul haqqa bil batil wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Jangan mencampur aduk antara yang hak dengan kebatilan. Jangan pura-pura tahu, tidak tahu kepada kebatilan. Wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Kenapa Anda menyembunyikan suatu yang hak? Kalian semua akan tahu, merasakan akibatnya. Dunia berputar loh ya. Kalau kata Fahri Hamzah bukan kata saya. Bisa saja yang sekarang mengadili atau yang lagi nyaman di duduk bangku di anggota DPR MPR atau duduk di istana, bisa saja pada waktunya dia yang akan dipenjara. Kata Fahri Hamzah bukan kata saya. Al-Baqarah 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yazi'u anhuma libasahuma. Itu libas. Liyuriyahuma sawatihima. Jadi kalau ada yang berpendapat bahwa Nabi Adam itu telanjang, bisa dikatakan tidak benar. Tidak dimungkinkan Nabi Adam itu telanjang. Karena seorang Nabi, manusia biasa aja telanjang, nggak benar, apalagi Nabi. Apalagi di surga. Mana ada di surga telanjang itu. Sebelum di surga aja, di mahsyar, bagi orang yang baik-baik, itu tidak telanjang. Pakai pakaian rapi dan tidak kena kepanasan itu. Itu Al-Qur'an itu. Dan sudah kami sampaikan berkali-kali sebelumnya itu. Di saat orang mereka pakai baju, mereka tidak terkena panas itu.
Yanzi'u anhuma libasahuma. Mana dalilnya bahwa Nabi Adam itu tidak telanjang? Ini Al-Quran surah Al-A'raf ayat 27. Yanzi'u anhuma, yang terlepas itu harga diri, libas. Libas di situ bukan baju, karena libas di situ adalah pakaian pakaian perasaan, harga diri. Apabila ada seorang yang ngerti hukum atau pejabat melanggar, itu harga dirinya bisa turun. Jadi Nabi Adam diingetin, kamu adalah orang yang mulia, seorang nabi, jangan sampai melanggar aturan ya. Nanti apabila anak cucumu ada yang melanggar aturan, maka harga dirinya itu akan turun. Itu yang dimaksud. Lepas, yanzi'u, lepas, anhuma, libas. Libas di situ ya, bukan siap. Kalau siap itu baju. Harga dirinya, libasahuma liyuriyahuma sawatihima, maka akan terlihat kekurangannya, bukan auratnya Nabi Adam terlihat di situ seperti yang digambarkan oleh orang non-Islam bahwa Nabi Adam itu kelayapan di kebun tanpa pakai baju begitu, lalu setelah makan buah huldi lalu ambil daun ditutupin gitu, enggak. Begitulah di antara pemahaman ahli tafsir. Silahkanlah dikembangkan. Oleh karena itu Allah tidak memakai saub atau siap di situ, tapi yanzi'u anhuma libasahuma. Apabila kamu memakan buah ini yang dilarang, kan sebelumnya belum ada larangan itu. Toh yang dilarang tuh buah yang sana, yang dimakan buah yang sini. Cuman itu sama buahnya gitu loh. Dipikir oleh Nabi Adam yang dilarang tuh yang di sana. Apalagi yang menggoda itu bersumpah dengan pakai nama Allah. Dipikirnya jujur. Terlepas dari itu, Nabi Adam itu sebenarnya nggak salah. Kenapa tidak salah? Karena memang Nabi Adam diciptakan bukan untuk tinggal di surga, tapi untuk tinggal di bumi. Inni a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inni ja'ilum fil ardi khalifah. Sebelum Nabi Adam diciptakan, Nabi Adam sudah dikasih tahu. Anda, Nabi Adam dan anak cucu Anda nanti tinggalnya di bumi. Kalau Nabi Adam di situ nggak makan buah khuldi, buah lah. Dibilang buah khuldi itu kan bahasa dari mereka si penggoda. Khuldun, maka Nabi Adam nggak akan turun di bumi. Kalau nggak turun di bumi kan Allah disampaikan bahwa manusia ini diciptakan untuk menjadi khalifahnya Allah di bumi. Membudidayakan bumi, mengembangkan, dan lain sebagainya. Maka tidak ada itu nanti Nabi Muhammad SAW dan semua nabi itu. Karena kalau di surga itu kan untuk pembalasan yang baik-baik di situ. Nah, ditaruhlah di bumi dulu sebagai ujian. Kalau kita punya pegawai, sebelum kita terima pegawai, kita sudah kasih tahu. Anda kalau diterima akan ditempatkan di Depok misal. Maka ketika seorang pegawai itu diterima langsung ditempatkan di Depok, bukan berarti dia salah. Karena dari awal memang sudah kasih tahu, Anda bukan ditempatkan di Jakarta, tapi akan ditempatkan di Depok, gitu loh. Itu diantaranya. Wallahu a'lam. Ini kan ijtihad dan penafsiran dari ahli tafsir. Saya cuma bacain saja. Kembali lagi, ini sebentar lagi bulan Ramadan. Sebentar lagi bulan Ramadan. Kalau dimungkinkan, ada uang, ada waktu, dan dimungkinkan silahkan datang ke kuburan. Ke kuburan keluarga. Kalau nggak dimungkinkan ya kirim Fatihah dan lain sebagainya. Kirim pahala buat beliau itu. Mana dalilnya bahwa kita disuruh ke kuburan itu? Yaitu Al-Quran surah At-Takatsur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Jadi hatta zurtumul maqabir. Kita ini suruh pergi ke kuburan. Kenapa suruh pergi ke kuburan? Ya biar kita ingat mati. Biar kita ingat mati. Apalagi ini mau bulan Ramadan. Hilangkan, kurangi kemaksiatan, saling maaf-maafan supaya kita masuk bulan Ramadan dalam keadaan bersih, fitrah. Selesai bulan Ramadan, fitrah.
Yang tidak boleh dulu, kenapa tidak boleh? Pernah tidak boleh ke kuburan itu karena dulu ke kuburan itu dipakai untuk at-takatsur. Oleh karena itu Allah mengingatkan alhaakumut takatsur. Itu di antara penjelasan seperti itu. Mungkin ada penafsiran yang lain. Dulu orang pergi ke kuburan itu untuk membanggakan. Ini kuburan nenek saya, kakek nenek saya, dan beliau ini orang kaya, dia ini pejabat, kuburannya mahal. Nggak boleh lah, kuburan mahal-mahal itu nggak boleh. Ya tapi jangan dikubur di tempat yang jorok-jorok dan lain sebagainya. Karena ada kan kuburan segala macam. Ya dikubur di tempat yang wajar-wajar saja. Nggak boleh kita berlebihan. Kubur yang sampai ratusan juta dan lain sebagainya. Jangan berlebihan lah. Namanya takatur itu. Biasa aja lah. Hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Supaya kita sadar di samping dapat kenikmatan yang sebenarnya bahwa sekecil apapun itu bisa akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma latus'alunna, lamnya li taukid, nunnya taukid sakila, yauma idzin anin na'im. Semua titipan dari Allah itu nikmat dan sekecil apapun nikmat itu oleh Allah besok akan ditanya. Jadi itu fungsinya ke kuburan seperti itu diantaranya. Ke kuburan biar ingat mati. Itu diantaranya. Dulu Nabi pernah menyampaikan katanya begini. Ya ibna Adam, mali mali. Yaqulu ibnu Adam mali mali. Anak Adam pernah berkata, hartaku hartaku. Wahallaka ya ibna Adam min malik. Wahallaka ya ibna Adam min malika illa ma akalta fa'afnaita. Hartamu adalah makanan yang kamu makan. Yang lebih itu besok ditanya oleh Allah. Aulabista fa'ablaita, pakaian yang kamu untuk dipakai itu bukan untuk berlebihan. Itu pakaian kamu. Yang berlebihan itu akan ditanya. Autasaddaqta fa'amdaita. Nah, yang kamu sedekahkan itulah milik kamu. Wa ma siwa dzalika fadzahibun wa tarikuhu linnas. Selebihnya itu besok itu akan pergi dan justru ditanya di hadapan Allah yang membuat kita sulit besok di hadapan Allah. Itu Muslim ya. 2958 2959. Ahmad juz 4 halaman 42, Tirmizi 2342. Itu menjadi peninggalan nanti buat yang masih hidup, itu pun kalau yang hidup orangnya baik-baik. Kalau enggak baik ya jadi pertengkaran. An-Nasai juz 6 halaman 238, Ibnu Hibban 701. Lalu Nabi menyampaikan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuru. Maka tadinya memang aku nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena iman waktu itu belum kuat. Ada yang nangis berlebihan untuk menunjukkan kesedihan, kepura-puraan sedih, diungkit-ungkit kembali, kesedihan kembali, dan untuk membanggakan nenek moyangnya. Macam-macam dulu tujuan ke kuburan. Akhir-akhir itu ada yang minta nomor togel, macam-macam lah untuk judi. Nggak boleh. Tapi setelah itu dianggap situasi sudah memungkinkan, Nabi malah memerintahkan, fazuru al-kubur, ziarahlah ke kuburan. Kenapa? Fa innaha tashudu fid dunya wa tudzakirul akhirah. Karena orang yang sering ke kuburan, insya Allah itu dia ke dunia itu tidak terlalu serakus dan dia selalu mengingat kepada akhirat. Tapi jangan kerjanya ke kuburan aja, kepentingan hidup nggak diurus. Dari sahabat Ibnu Mas'ud, fa innaha tudzakirul maut, supaya ingat mati. Dari sahabat Abi Hurairah, fa innaha tudzakirul akhirah. Itu dari At-Tirmidzi, Muslim 976, banyak sekali itu. Dan Nabi
Kalau ada orang mati, wafat itu Nabi selalu menghibur. Ahbarani marra ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ala qabrim mambud fa'ammahum. Nabi pernah ngimami sholat waib 2 kali. Kejadian yang berbeda waktu marbotnya wafat. Marbotnya Nabi itu ada yang laki, ada yang perempuan. Dua-duanya disolati oleh Nabi karena yang lain udah nyolatin. Baru pagi Nabi diberitahu, yaitu marbotnya Nabi, yang laki dan perempuan beliau ngimami di atas kuburan, yang lain makmum di atas kuburan. Bukhari itu wasallahu khalfahu. Andai saja itu khusus, Nabi udah bilang itu khusus untuk saya, karena Nabi nggak pernah menyimpan. Nabi itu selalu tabligh, bukan kitman. Dan wasallau, semua sahabat itu bermakmum khalfahu di belakang Nabi. Itu Bukhari. Penjelasannya di Fathul Bari. Oh, itu belum disolatin, nggak mungkin lah. Sahabat itu nggak mungkin nguburin orang belum disolatin. Oh, itu kalau ahli sholat. Jadi disolatin oleh Nabi. Jangan nambah-nambah hadis. Bukhari 857, 1322 sampai 1337. Atau Bukhari 1340, Fathul Bari juz 3 halaman 263 dari sahabat Ibnu Abbas. Bagaimana dengan perempuan? Perempuan itu begini, memang ada riwayat ya. Katanya dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana zuwaratil kubur. Allah melaknat kepada peziarah-peziarah perempuan ke kuburan. Kenapa? Karena dulu itu pakaiannya terbuka. Jadi bukannya orang ke kuburan ingat mati, lalu ingat kepada perempuan-perempuan yang pakaiannya nggak lengkap ke kuburan itu, berikhtilat segala macam. Satu, keduanya perempuan itu kan main hati, main perasaan. Jadi suka nggak kuat dulu teriak-teriak berlebihan, sehingga terbukalah auratnya. Oh, pakaiannya dirobek-robek, badannya dipukulin. Ketiganya, ya seperti tadi itu alhaakumut takasur, membanggakan nenek moyangnya. Ada yang menyembah kuburan karena sayangnya kepada keluarganya sampai berlebihan. Akhirnya melupakan tugas-tugas terhadap keluarganya. Suaminya, anaknya ditinggal karena merasa dia sedih ditinggal oleh keluarganya dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi karena meninggalkan kewajibannya, dilaranglah waktu itu. Setelah dipikir kuat, keadaan memungkinkan, maka Nabi memerintahkan, gak laki, gak perempuan, semuanya suruh ke kuburan. Kenapa? Laki, perempuan sama saja butuh nasihat tentang kematian. Itu tidak boleh itu karena tadyi'i haqqiz zauj wat tabarruj. Tabarruj itu pakaiannya kebuka. Tadyi' haqqiz zauj itu rumah tangganya berantakan karena kerjanya ke kuburan mulu. Idza amina jami'u dzalika fala mani aminal idzni. Kalau aman ya enggak ada masalah, li'anna tudzakkiral mauti yahtaju ilaihi rijal wan nisa. Karena untuk mengingat kematian itu laki perempuan sama saja. Bukan kata kami. Silakan buka penjelasan Fathul Bari juz 3 halaman 190 sampai 193 ketika menjelaskan Bukhari 1283. Lalu berikutnya termasuk Abu Daud 3236, At-Tirmidzi 320, An-Nasa'i juz 4 halaman 94. Lalu anna hadza kana qabla ay yurakhisan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ziyaratil kubur. Falamma rakhasa dakhala fi rukhsatihi ar-rijal wan nisa. Innama kariha ziyaratul kuburi lin nisa'i likillati sabrihinna wa kathrati jazaihin. Al-Qurtubi, coba cek. Juz 20 halaman 156 166 ketika Al-Qurtubi mencoba menjelaskan yaitu alhaakumut takafur hatta zurtumul maqabir. Jadi sanalah ke kuburan biar ingat wafat. Doanya sampai apa tidak? Ya sampailah. Yang mengatakan nggak sampai juga belum ada buktinya. Yang mengatakan sampai nggak ada buktinya. Yang sama-sama enggak lah sampai. Sampai itu.
Namanya apa ini pohon saja itu ditaruh di atas kuburan itu. Pohon yang hidup itu bermanfaat apalagi bacaan Al-Qur'an, bacaan Al-Fatihah segala macam. Itu Al-Qur'an yang menyampaikan. Sesama umat Islam saling mendoakan. Rabbana ufir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Jadi doa untuk yang wafat itu. Saya nasihat dari Allah Subhanahu wa taala seperti diabadikan di dalam Al-Qur'an, yaitu Al-Qur'an di dalam surah Al-Maidah ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakumut thayyibat. قل أهل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. Jadi Al-Maidah ayat 4 ini ada jawarih, hewan yang dapat dipakai untuk menangkap hewan buruan kita. Karena dulu itu cari makan itu sulit, hewan itu gesit semua, maka Allah memberikan kemudahan dengan kita diperintahkan untuk mengajari huk-huk. Diajari. Yang mengajari itu namanya mukallib. Huk-huk namanya kalbun. Nah, kalbun itu untuk menangkap hewan buruan kita. Nah, yang menarik dari urusan kalbun huk-huk ini, kalbun saja kalau diajari itu nurut. Hamba Allah yang namanya kalbun, huk-huk itu kalau diajari oleh majikannya nurut. Kita ini diajari oleh Allah Al-Quran dan As-Sunnah, kok nggak nurut ya? Ada aja alasan manusia. Keduanya, pelajaran dari kalbun huk-huk. Kalbun itu ada kalbun yang dijamin masuk surga. Itu kalbunnya Ashabul Kahfi. Pemuda Al-Kahfi itu kalbunnya dia masuk surga. Dijamin oleh Allah. Kenapa? Kalbun saja membela ulama yang lurus itu masuk surga. Masa manusia bela ulama yang lurus gak masuk surga? Kebalikannya, kita kok bisa hati ya? Bisa menuduh ulama, menghakimi ulama dengan cara tuduhan yang keji dan lain sebagainya. Jadi ini pelajarannya. Huk-huk di zaman dahulu membantu perjuangan ulama. Nah sekarang manusia bisa tega gitu ya. Bisa tega justru menuduh ulama macam-macam. Agar ulama itu dipenjara. Coba itu bagaimana Al-Quran surah Al-Maidah ayat 4 itu. Dan kita jangankan kepada ulama, kepada huk-huk saja kita disuruh sayang. Umat Islam itu loh. 14 abad yang lalu umat Islam itu oleh Allah disuruh sayang. Jangankan kepada ulama. Kepada huk-huk saja, makhluk Allah, hewan saja kita suruh sayang. Dulu ada orang salah paham bahwa huk-huk itu harus dibunuh. Sampai dulu huk-huk dalam keadaan hamil dibunuh. Huk-huk dalam keadaan menyusui dibunuh. Bayangkan, kasihan anaknya ya. Jadi itu karena kita ketika seorang guru ya tidak tepat di dalam menjelaskan Al-Quran dan As-Sunnah, akibatnya fatal. Seperti orang yang mengatakan sekarang kan ya, bahwa PKI itu bukan bahaya Latin. Bahaya Latin itu radikalisme. Itu kan bahasanya, Masya Allah, kok tega ya umat Islam menuduh saudaranya sama Muslim dituduh radikal. Yang jelas-jelas PKI membunuh aparat, para jenderal, TNI, Polri, ulama dibunuh, dilupakan nama dia. Kemana? Ya Allah. Wa qad kana awwalal islami umira biqatlil kitab. Malah mereka
menuduh Wahabi segala macam, Salafi, bahkan menuduh jangan kalau di kampus jangan ngajarin akidah, jangan ngajarin hukum hukum Islam. Mau disuruh sekuler apa? Dulu Nabi ngajarin akhlak, akidah dulu malah. Akhlak, habis itu akidah, baru syariah. Waqad kana awalal Islam umira biqatlil kilabi hatta kana yaqtulu kalbal murayyah minal badi yatba'uha. Itu. Jadi murayyah itu, kalbal murayyah itu huk-huk yang lagi menyusui. Katanya ada anjuran untuk dibunuh. Dari mana? Kalau itu dianjurkan untuk dibunuh, pasti Allah tak akan menciptakan itu. Kalau Allah menciptakan untuk dibunuh, itu berarti kan ma khalaqta Rabbana ma khalaqta hadza batila. Allah tidak mungkin itu enggak ada kerjaan, bahasa kita. Allah itu menciptakan sesuatu pasti ada gunanya. Tapi untuk sesuatu yang membahayakan baru boleh ditiadakan, dibunuh. Contohnya apa? Al-kalbu huk tadi. Al-kalbu yang boleh dibunuh itu kalau membahayakan. Namanya kalau di dalam hadis Bukhari itu al-kalbul akur. Jadi huk-huk yang menggigit, yang bisa menggigit orang, nah itu. Itu Bukhari loh, bukan kata saya. Di Bukhari coba cek, 3.325. Atau 3.323, 3.324, 3.325. Fathul Bari juz 6, coba cek penjelasannya. Halaman 444. Demikian juga ular. Ular itu kalau nggak membahayakan, taruh di tempatnya ular. Tapi kalau membahayakan, itu jadi yang harus dibunuh itu yang membahayakan. Contohnya apa? Itu al-hayyat dzut yatain wal abtar. Ada hewan di punggungnya itu ada garis putih, ya, abtar, buntutnya itu putih. Nah, sekitar sejengkal gitu. Warnanya agak kebiru-biruan. Kenapa? Karena itu membahayakan. Fa innahuma yatmisanil basar. Kalau digigit itu bisa mata, bisa buta. Wa yastasqitanil habal, dan bisa menggugurkan orang yang lagi hamil. Bukhari 3.297 sampai 3.312. 4.016. Atau Fathul Bari juz 3 halaman 427 sampai 431. Huk-huk. Jadi tidak semua huk-huk suruh bunuh. Huk-huk saja ada yang dijamin masuk surga. Wa kalbuhum basitum dhira'aihi bil wasid. Itu huk-huknya Ashabul Kahfi. Nah, kita jangan-jangan kita kalah mulia dari huk-huk. Huk-huk menjaga ulama. Kita malah mendiskreditkan ulama dengan berbagai alasan. Kok tega ya? Nah, pertanyaannya sebentar lagi kan masuk bulan Ramadan. Ini puasanya diterima apa tidak? Apabila seorang penuntut, seorang oknum jaksa, dan seorang hakim yang menuntut dengan kebohongan dan yang membiarkan kebohongan, memutuskan dengan penuh kebohongan, puasanya diterima apa tidak? Al-Kahfi ayat 18. Mereka membentangkan kedua lengannya di depan pintu Ka'bah di Fina'il Kahfi itu. Masya Allah. Jadi berikutnya ya kita tahu ya. Jadi yang nggak boleh itu kalau itu nggak ada gunanya, malah menyakiti orang dari segi, mohon maaf, kencingnya, atau dia serem, atau dia ngegigit orang, atau dia itu suaranya. Ketika suaranya mengganggu tetangga, nah itu yang tidak boleh. Malaikat rahmat yang nggak masuk itu kalau ada hukuk seperti itu. Manik tanah kalban illa kalbasoid. Kalau itu hukuk untuk berburu, aumasya, atau untuk menjaga hewan, nggak ada masalah itu. Nah, itu kan yang berpendapat najis. Nah, soal najis itu ada yang berpendapat tidak najis menurut Malikiyah. Ada yang bilang najis menurut jumhur ulama.
Intinya begini, kata jumhur ulama, karena najis setelah kena hukuk, bukan suruh bunuh ya, bukan suruh hardik. Malah Nabi pernah menyampaikan di zaman Israiliyah ada seorang laki, ada seorang perempuan. Di zaman Israiliyah itu masuk surga hanya karena membantu memberi minum huk-huk. Ya, bukan untuk dibunuh huk-huk itu, bukan untuk ditimpuk. Jadi kalau dia untuk membantu mengawasi tanaman, itu tidak masalah. Tapi kalau suaranya mengganggu, menggigit orang, najisnya, kotorannya mengganggu tetangga, itu yang tidak boleh. Naqasa min ajrihi kulla yaumin qiraton. Itu yang dapat mengurangi pahalanya 2 qirot setiap satu hari. Man ittakhadha kalban illa kalbah. Itu ada istisnanya itu, kalba masyiyah. Au saydin au zar'in intaqasa min ajri kulla yaumin qiratun. Itu yang tidak boleh itu min ajri ma iktanaha ala ghairi dzalika minal manfa' imma litarwi'il kalbi al muslimin, karena dapat mengejutkan suaranya itu loh, wa tashwishihi alaihim bin nubahihi. Jadi mengacaukan, mengejutkan, menakutkan, itu yang nggak boleh. Kalau dia jinak sih. Nah, intinya kata jumhur ulama najis, jadi kalau udah kena sentuh harus dicuci. Kata kelompok Malikiyah tidak najis tapi tetap dianjurkan dicuci kalau habis megang huk karena biar dapat pahala. Jadi niatnya ibadah. Dua-duanya intinya sama-sama dicuci tangannya kalau habis megang huk. Soal pendapat najis apa tidak sama-sama intinya dicuci. Selesai. Penjelasan yang dari tadi itu coba cek di Bukhari. Mulai dari 2322, 3324, 5482 atau di Muslim 1574, 1575, At-Tirmidzi 1487, 1488, An-Nasa'i juz 7 halaman 187, Malik juz 2 halaman 969, Ahmad juz 2 atau juz 4 halaman 37, Ibnu Hibban 5653 itu dari sahabat Abdullah bin Umar. Kalau yang dari sahabat Abi Hurairah seperti di Abu Daud 2844, At-Tirmidzi 1480, An-Nasa'i juz 7 halaman 189, Ibnu Majah 3204, Ahmad juz 2 halaman 267, Ibnu Hibban 5652. Macam-macam lah. Jadi auliman idkhulil malaikati albaita auli najasatihi ala ma yarahu Syafi'i auli iktihamin nahyi an ittikhadhi ma la manfa'ata fi. Termasuk alaikum bil aswadil bahim bin nuqtatain fa innahu syaitan dan lain sebagainya. Jadi jangankan kita kepada sesama umat Islam, kepada huk-huk saja suruh sayang. Dan kita harus hati-hati ya dengan trik-trik mereka. Akhirnya kita menjadi ribut sama umat Islam. Dulu ya, turunlah ayat Al-Quran. Diabadikan dalam Al-Quran itu surah Al-Ma'idah. Dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum idza ataytumuhunna ujurahunna muhsinina ghayra musafihin غير مسافحين ولا متخذي أخدان غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. Lalu dulu begini, kan kita harus beragama Islam. Lalu mereka nyeletuk begini.
Itu buktinya kita boleh dinikahi oleh orang Islam, perempuan. Berarti kalau perempuan ahli kitab, orang Yahudi, Nasoro itu boleh dinikahi, berarti dia ridho dengan agama kita, yaitu agama Yahudi dan agama Nasoro, kata mereka. Jadi hati-hati trik-trik mereka ya. Jadi menikah itu harus sesama muslim. Lah dulu ahli kitab itu kitabnya belum dirubah. Nah kalau sekarang kan jelas itu nikahnya itu di mana di KUA. Kalau yang beda agama itu bukan di KUA, di catatan sipil. Lagian masih banyak yang beragama Islam yang asli, kecuali memang mereka betul-betul pindah agama karena betul-betul meyakini keagamaannya dan memang betul-betul merasa baik, merasa senang, tentram, tenang di bawah pelindungan umat Islam, maka sih nggak ada masalah. Tapi hati-hati, khawatir setelah menikah balik lagi ke agamanya semula, lalu justru kita yang terpengaruh. Jadi qala nisa'u ahlil kitab laula anna Allah taala radiya dinana lam yubah lakum nikahuna. Lalu Allah menyampaikan kalau belum dirubah kitabnya, tapi kalau sudah dirubah wa may yakfur bil iman, adapun siapa orang yaitu kufur setelah beriman, murtad, faqad habita amaluh, maka hancur semua amalnya, wa huwa fil akhirati minal khasirin, di akhirat termasuk orang yang rugi. Jadi ini Al-Qur'an surah Al-Maidah, tafsir Al-Qurtubi juz 6 halaman 74 sampai tafsir Al-Qurtubi juz 6 ya, halaman 74 kanan sampai 78 di kanan atas. Lalu kita yaitu untuk mengakhiri kajian kita adalah ini sebenarnya materi kita yaitu hadis Bukhari. Hadis Bukhari nomor hadisnya yaitu 5376 akan kita baca sampai 5384. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Ali bin Abdullah akhbarana Sufyan qala Al-Walid ibn Katsir akhbarani annahu sami'a Wahb bin Kaisanah annahu sami'a Umar bin Abi Salamah yaqul kuntu ulaman. Kata Umar bin Abi Salamah, waktu itu saya masih ulam, belum balik. Waktu itu aku berada fi hajri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berada di bawah pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ada ya di tanganku waktu makan bersama Nabi waktu itu tatish. Tatish itu mengambil nggak tentu arah, namanya anak masih belum balik. Mengambil arah, mengambil makanan sekenanya fis sohfah. Nah, di piring yang besar. Nah, di piring yang besar. Ada piring besar, ada makanannya. Namanya anak diambil sembarangan. Faqala li Rasulullah, maka menyampaikan li kepadaku Umar bin Abi Salamah, Rasulullah, siapa Rasulullah SAW. Ini lahirnya Umar bin Abi Salamah itu sebelum hijrah, 2 tahun sebelum hijrah. 2 tahun sebelum hijrah. Lalu dia ikut Nabi, lalu ketika makan bareng-bareng, maka Nabi mengajarkan sopan santun, tapi dengan lemah lembut, namanya kepada anak-anak, supaya anak-anak itu nggak kaget, tapi tetap menjaga kesopan santunan dan supaya orang tua merasa dijaga harga dirinya dan kebersihan makanan dan lain sebagainya. Ya ulam, wahai anak muda, samillah, wahai anak, pertama kalau makan tuh baca bismillah. Ya namanya sama anak-anak ya bismillah begitu, maksudnya bismillahirrahmanirrahim. Karena kita tahu semakin banyak kita menyebut nama Allah, apalagi itu Al-Quran. Bismillah itu kan Al-Quran. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kita tahu itu Al-Ikhlas, Qul Huwallahu Ahad, itu pahalanya mendekati sepertiga Al-Quran karena di situ ada Asmaul Husna. Allah Ahad As-Somad. Bismillah juga begitu. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau disebut Bismillah saja tidak ditambah Ar-Rahman itu kurang sempurna.
Ini Nabi karena situasinya sedang berbicara dengan anak-anak. Keduanya semakin banyak hurufnya, semakin banyak pahalanya. Samillah. Wakul biyaminik. Ya terserahlah mau bismillah doang, mau sampai sempurna bismillah gak ada masalah. Wakul biyaminik. Makan pakai tangan kanan. Wakul mimma yalik. Makan itu dari sebelah kamu. Jangan kemana-mana diacak-acak. Famazalat tilka ti'mati ba'du. Maka setelah aku diajari sopan santun seperti itu, itulah cara makanku. Itu Bukhari 5376, 5377, 5378. Ini Fathul Bari. Materi kita penjelasannya ada di juz 9 halaman 650 sampai 662. Lalu itu hadisnya, lalu ada perpendapat katanya wa amma qaulun Nawawi fi adabil aqli minal adhkar sifatit tasmiyah min ahammi ma yanbawi ma'rifatuhu wal afdal ay yaqula bismillahirrahmanirrahim fa in qala bismillah kafahu wa salat as-sunnah falam ara lima idda'ahu minal afdaliyah dalilan khasan wa amma ma dzakarahu al-Ghazali fi adabil aqli min ihya annahu law qala fi kulli luqmah. Katanya setiap makan itu setiap satu puluk, satu sendok bismillah itu bagus. Lalu yang kedua bismillahirrahman, yang ketiga bismillahirrahmanirrahim itu kan ijtihad. Setiap angkat bismillahirrahmanirrahim, setiap makan bismillahirrahmanirrahim, satu sendok bismillahirrahmanirrahim. Itu terserahlah. Wat takrar qad bayyana wa wajhahu biqauli hatta la yashwalahul aqlu an dzikrillah. Tapi ya terserah, yang penting bismillah lah. Jangan sampai kita sibuk lalu makannya terganggu. Tapi kalau tidak ya di dalam benak kita selalu bismillah. Pertama boleh agak keras, maksudnya kencang tanpa harus teriak tentunya. Supaya yang lain tidak tidak kaget. Berikutnya bismillahirrahmanirrahim. Jadi bagaimana tentang pendapat yang baca bismillah di awalnya, ada yang membaca bismillah awaluhu wa akhiruhu, ada yang membaca bismillah awalahu wa akhirahu. Itu terserah mau dijadikan jumlah ismiyah apa jumlah fi'liyah, itu aja sih. Atau kalau awalu jumlah ismiyah, kalau awala itu dijadikan fi'liyah. Tapi begini, itu ya lebih tepat itu tetap aja baca bismillah. Kalau ingat bismillahirrahmanirrahim, karena memang innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim itu. Tapi terserahlah itu pilihan. Inna khayyatan da'a Rasulullah SAW li ta'amin sanahu qala Anas fadhahabtu ma Rasulillah fara'aituhu yatabba'u duba'ah min hawalail qas'ah qala falam azal uhibbu ad-duba' mi yaumi'id. Suatu ketika di Bukhari ini 5375 ada seorang memanggil Nabi lalu dikasih suguhan oleh Nabi. Seorang penjahit, kemudian konveksi. Kemudian aku pergi bersama Nabi, kata sahabat Anas bin Malik. Kemudian sahabat Anas itu melihat bahwa Nabi itu memakan labu air. Wah, ini sayur nih, sayur labu air. Berkenan Nabi makan itu. Tadinya sahabat Anas tuh nggak suka. Karena belum pernah dicoba kali ya. Maka setelah melihat Nabi suka labu air, maka sahabat Anas menjadi suka. Falam azal uhibbu ad-duba'a mi yaumi. Labu air. Nah, coba tuh masak labu air itu. Itu Bukhari 5375, Fathul Bari juz 9 halaman 655 di sebelah kiri itu. Berikutnya kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbu at-tayammun mastata'a fi tahurihi wa tana'ulihi wa tarajjulihi. Nabi suka itu dari tangan yang kanan.
kalau melakukan sesuatu itu di dalam bersuci, memakai sandal. Lalu berikutnya yaitu hadis 5381. Ini qala annahu haddatsana Ismail haddatsani Malik an ibni Ishaq ibni Abdullah ibni Abi Talha annahu sami'a Anas bin Malik sami'a Anas bin Malik yaqul qala Abu Talha li Ummi Sulaim, kata sahabat Anas bin Malik, sahabat Abu Talha bapaknya, bapak tiri, karena bapak aslinya itu namanya Malik, cuma bapak aslinya wafat. Lalu ibunya yang bernama Ummi Sulaim, ibunya sahabat Anas ini menikah dengan sahabat Abu Talha. Lalu sahabat Abu Talha itu pernah nyampein ke Ummi Sulaim, laqad sami'tu sauta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dhaifan, a'rifu fihi al-ju'. Bu, dia bilang ke istrinya, saya melihat Nabi itu sepertinya lemah, kelaparan waktu kerja bakti. Fahal indaki min syai' fa akhrajat aqrasam min syair. Apakah kamu punya makanan sedikit? Kemudian istrinya ini mengeluarkan sekeping roti gitu yang bundar, gandum lah. Tsumma akhrajat himaran laha. Kemudian dia mengeluarkan semacam mukna, tutup kepala, kepunyaan dia, kain gitu loh. Salafat al-khubzah bi ba'dihi. Kemudian roti itu digulung dengan kain. Tsumma dassathu tahta thawbi. Kemudian itu roti yang ditutupi dengan kain itu diselipkan di bawah bajunya, baju suaminya. Waraddatni bi ba'dihi. Kemudian setelah itu ditutup lagi untuk diberikan kepada Nabi. Kenapa? Karena dianggap Nabi itu sedang lapar. Jadi suruh berikan ke Nabi. Orang dulu itu sayang kepada ulama, sayang kepada Nabi. Orang sekarang aja karena kepentingan politik dan dunia nggak sayang kepada ulama. Tsumma arsalatni ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala fadhhabtu bihi fa wajadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid wa ma'hu an-nas. Faqumtu alaihim. Lalu aku jalan menemui Nabi untuk ngasih roti tadi yang udah diselipin di bajunya. Ternyata dilihat Nabi di masjid, di samping Nabi banyak sahabat. Faqali Rasulullah. Kemudian Nabi menebak, sahabat Abu Talha, arsalaka Abu Talha. Faqultu na'am. Kemudian aku menyuruh, waktu itu kata Abu Talha, aku menyuruh anakku yang bernama sahabat Anas bin Malik, sana gih, kamu samperin Nabi. Lalu begitu disamperin Nabi, betul Nabi sedang berada di tengah-tengah sahabat. Lalu sahabat Anas ini ditebak oleh Nabi. Sahabat Anas, kamu disuruh sahabat Abu Talha ya? Nabi itu tahu. Sahabat Abu Talha itu orangnya loman dan suka ngasih. Fakul na'am. Iya betul Nabi. Qala bi amin. Ya betul Nabi, saya disuruh sahabat Abu Talha. Disuruh makanan ya. Qala fakultu betul Nabi. Na'am. Faqala Rasulullah liman ma'hu. Kemudian Nabi karena tidak kepingin kenyang sendirian, makan sendirian, enak sendirian, Nabi bilang kepada para sahabat, "Kumu, sahabat bangun semua. Kita pergi ke rumahnya sahabat Abu Talha. Kita di situ makan-makan." Boh, fantalaqah wantolaktu baina aidihim. Akhirnya kami pergi, Nabi pergi, kami sahabat Anas berada di depan mereka, bawa sahabat bersama-sama hatta jitu Abu Talha, sampai ke rumah Abu Talha. Faqala Abu Talha, kemudian sahabat Abu Talha bilang sama istrinya, "Ya Umma Sulaim, qad ja'a Rasulullah bin nas." Nabi itu bukannya sendirian, malah bawa sahabat nih semua ke rumah kita. Gimana nih, kita punya makanan enggak nih? Ya. Walaysa indana minat ta'am ma nut'imuhum. Faqalat Allah wa rasuluhu alam. Tapi istrinya tenang. Istrinya tenang, suaminya bilang begitu. Tenang aja bang. Itu yang bawa Nabi. Nabi itu lebih tahu, nanti Nabi lah yang ngatur. Udahlah, yang penting kita punya makanan berapa, kita sampaikan saja ke Nabi. Biar Nabi yang ngatur. Ini istri luar biasa nih. Selalu membuat solusi tenang dan adem ayem. Berikutnya, qala fantalaqa Abu Talha hatta laqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqbal Abu Talha wa Rasulullah hatta daqala. Kemudian sahabat Abu Talha menjemput Nabi di depan rumahnya, lalu mempersilakan Nabi masuk ke rumahnya. Masuklah Nabi dan sahabat Abu Talha ke dalam rumahnya. Faqala Rasulullah, kemudian Nabi segera menyampaikan ke Abu Talha, Ummi Sulaim. Bu Talha,
biarin kami yang bagi-bagi makanan sekarang. Begitulah kira-kira. Jadi tidak prasmanan, dibagi-bagi dulu baru setelah itu prasmanan. Jadi tidak prasmanan bebas lah. Halumi ya Umma Sulaim ma indaki fa'atat bidzalikal khubzi fa'amara bihi fafuttat. Maka makanan itu dipisah-pisah oleh Nabi, dipecah. Wa asyarat alaihi Ummu Sulaim ukatan. Kemudian Ibu Sulaim ini memerah kepada minyak sapi. Laha fa'adamathu, kemudian dibuat semacam bumbu gitu. Ain sotro, asor itu memeras. Makanya auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal as itu asor itu ada yang mengartikan itu waktu, ada yang mengartikan itu adalah masa, ada yang mengartikan itu perasan. Jadi diperas gitu. Umat Islam itu mestinya waktunya itu diperas, maksudnya betul-betul dipergunakan untuk sesuatu yang bermanfaat. Itu maksudnya wal asri. Kalau orang nggak memperhatikan waktu, ya alamat lah. Padahal waktu itu terus berjalan itu. Tsumma qala fi Rasulullah masya Allah ayyakula tsumma qala idzan li asyarah. Kemudian setelah selesai Nabi memilih makanan itu dipisah-pisah, maka setelah itu oleh Nabi menyampaikan, sekarang izinkan 10 orang. 10 orang suruh masuk ke rumah sahabat Abu Thalhah, suruh makan. Kenyang, yang 10 suruh mundur, suruh masuk lagi, 10 lagi. Terus begitu. Fa'adina lahum fa'akalu hatta syabi'u. Yang 10 itu sampai makan kenyang, syabi'u. Tsumma kharaju. Setelah kenyang baru keluar. Ini hadis Bukhari 5381. Kami ulangi. Bukhari 5381. Kata-katanya, redaksinya, kalimatnya hatta syabi'u, sampai kenyang. Ini sebagai dalil bahwa makan kenyang itu boleh. Yang tidak boleh itu kekenyangan. Begitulah. Ini Nabi. Di zaman Nabi, Quran masih turun. Tsumma qala idzan li asyarah. Fa'adina lahum fa'akalu hatta syabi'u. Kemudian suruh masuk lagi 10. Makan lagi. Sampai kenyang. Tsumma kharaju. Tsumma qala idzan li asyarah. Kemudian, tapi kalau bepergian jangan kenyang-kenyang. Nanti nggak jalan-jalan tuh mobil, kerjanya hanya ke kamar mandi aja. Jadi secukupnya aja. Jangan terlalu lapar, jangan terlalu kenyang. Demikian juga kalau di rumah, makan aja kenyang. Yang nggak boleh itu kenyangan. Fa'adzina lahum fa'akalu hatta syabi'u. Datang lagi 10. Sampai syabi'u, sampai kenyang. Tsumma adzina li asyara fa'akalal qaumu kulluhum syabi'u. Wal qaum semuanya itu sama nuna rajulan. Semuanya jumlahnya 80 orang. Jadi 10, 10, 10, 8 kali. Semuanya sampai kenyang. Jadi di dalam hadis Bukhari yang disampaikan Bukhari 5374, masyabi'alu Muhammad bin ta'ami salasat ayyamin, masyabi'alu Muhammadim min ta'amin salasat ayyamin hatta kubidoh. Fathul Bari juz 6 halaman 646. Itu yang dimaksud tidak kekenyangan, tidak berturut-turut, tidak terlalu berlebihan makanannya Nabi itu. Begitulah pengertiannya. Lalu berikutnya 5382, an Abdurrahman ibni Abi Bakrin radhiyallahu anhu qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam 30 wa mi'ah. Apalagi nanti kalau buka, kalau kekenyangan itu, aduh, jangan terlalu kenyang lah, takut sakit perut. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal ma'ahadim minkum ta'amun fa idza ma'a rajulin sa' min ta'amin aw nahwu fa'ujina thumma ja'a rajulun musyrik. Dulu kata sahabat Abdurrahman bin Abi Bakrin, Abdurrahman putra sahabat Abi Bakar radhiyallahu anhuma. Kunna ma'an Nabi, kami di suatu ketika perjalanan bersama Nabi. Jumlahnya itu 130 orang. Faqala Nabi, kemudian Nabi menyampaikan, hal ma'adim minkum ta'am. Apakah di antara kalian ada masih sisa makanan? Faidzan ma'arajulin so'un. Maka di antara seorang itu, sahabat itu ada yang tinggal satu gelas. Min ta'amin, satu so' au nahwuhu. Fa'ujina, maka yang satu so' tadi dicampur, diremas, dimasak. Tsumma ja'a rajulun musyrik. Kemudian di perjalanan datanglah seorang musyrik, mus'anun tawil. Oh, rambutnya itu acak-adul gitu. Oh, enggak rapi. Tawil, orangnya tinggi. Biwanamin, dia sedang menggiring kambingnya, angon kambing, ya sukuha.
Faqala Nabi, maka Nabi menyampaikan kepada laki-laki yang musyrik tadi. Mau diapain? Enggak disakitin. Nabi enggak pernah nyakitin orang meskipun beda agama. Nabi menyampaikan, Mas, mohon maaf, abiun am atiyah. Itu kambingnya mau dijual apa mau dikasihkan? Au qala hibbatun atau pemberian. Qala, maka laki-laki tadi berkata, la balbi. Itu mau dijual Muhammad, kira-kira begitu. Ya karena dia enggak Islam kan. Qala fashtara minhu syatan. Kemudian Nabi membeli dengan cara baik-baik. Jadi jual beli dengan orang musyrik nggak apa-apa, cuma kalau bisa sama orang Islam. Tapi kalau nggak darurat ya dengan mereka boleh. Kalau sama orang Islam itu kan untuk bayar kontrakan, untuk membantu yatim, fakir miskin dan lain sebagainya sesama Muslim. Tapi kalau darurat sama yang lain nggak apa-apa, yang penting nggak merugikan umat Islam. Qala fashtara minhu syatan. Kemudian Nabi membeli kambing biri-biri. Fasuniat, kemudian kambing tadi dimasak. Fa'amara Nabiullah sallallahu alaihi wasallam bisawadil batni yashwa. Kemudian Nabi isi perut itu dimasak. Kambing itu dipanggang, ada yang disate, dimasak. Wa imullahi ma minas salasin wa mi'a illa qad hazzalahu kuzzatan min sawadi batniha. Semuanya kebagian dari potongan-potongan makanan yang telah dibagi, dipotong, dimasak oleh Nabi itu. In kana syahidan a'taha iya. Yang datang dibagi semua. Wa in kana ghaiban, kalau ada yang enggak datang, khaba'aha lahu. Oleh Nabi disiapkan, disimpan, nanti diberikan bungkusan itu kepada orang yang tidak hadir. Begitulah Nabi. Nabi itu selalu ingat kepada orang yang ada di sebelahnya dan orang yang jauh. Tsumma ja'ala fiha qas'atain. Kemudian oleh Nabi kambing itu ditaruh di 2 piring yang besar. Fa'akalna ajma'una wa syabi'na. Kemudian semua sahabat makan wa syabi'na, kenyang semua. Syabi'na. Bukhari 5382. Jadi kenyang tuh boleh. Yang enggak boleh tuh kekenyangan. Nah, kalau Nabi itu enggak kenyang karena Nabi memberikan contoh kepada sahabat-sahabat itu agar tidak berlebihan dan untuk dibagi kepada sahabat yang lain. Wa fadla fil qas'atain wa fadla fil qas'atain fahamalatu 'alal ba'ir au kama qala. Malah ada sisanya. Yang terakhir 5383 kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, tuwfiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam hina syabi'na minal aswadaini at-tamri wal ma'. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat di saat kami banyak makanan. Di zaman Nabi ya ada juga makanan tapi tidak semakmur sekarang ini. Baik dari kurma, air itu aswadain. Jadi berbukalah nanti kalau puasa itu kurma yang masih bagus, sukari yang asli atau kurma-kurma yang lain dan air putih. Apalagi itu duluin dulu ya, air hangat. Baru nanti kalau pingin es setelah itu. Jangan langsung, ini kan badan ini lagi panas. Langsung dikasih es. Kayak barang panas disirami air dingin kan itu juas begitu kan. Kalau lagi di kompor itu. Jadi dinginkan dulu ketika badan panas, kasih air hangat dulu. Nah, lama sedikit, baru silahkan minum es kalau kepingin. Gitu. Inna aktsaron nasi syab'an fid dunya. Nah, ini ada cerita seperti itu. Jadi harus digabungkan dengan hadis-hadis yang pernah kita pelajari barusan. Inna aktsaron nasi syab'an fid dunya atwaluhum ju'am fil akhirah. Yang tidak boleh itu makan kekenyangan dan berlebihan. Fa in ghalabal adamiyyu nafsahu fa thuluthun lit-ta'am wa thuluthun lisyarab wa thuluthun lin-nafsi. Kalau bisa, apalagi jadi sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk nafas. Demikian ini Fathul Bari juz 9 halaman 650 di sebelah kanan sampai 662 sampai kanan lagi. Hadis dari Bukhari 5376 sampai 5384. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.